Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan menyampaikan aplikasi 2K Factorial pada faktor kecepatan membaca yang telah kami lakukan. Ini adalah anggota kelompok kami. Latar belakang penelitian ini untuk meninjau apakah level kontras dan pencahayaan pada suatu teks dapat mempengaruhi tingkat baca pada seseorang. Nah, penelitian ini membahas mengenai desain dengan tipe desain faktorial yang digunakan adalah 2 faktor dengan masing-masing memiliki 2 level dan berupa desain 2/2. Pada percobaan ini diterapkan 4 blocking dan setiap aplikasi dilakukan sebanyak 4 kali sehingga menghasilkan jumlah data sebanyak 16 kan. Rumusan masalahnya ada 3, yaitu bagaimana pengaruh tingkat cahaya terhadap kecepatan membaca, bagaimana kontras warna suatu bacaan dapat mempengaruhi kecepatan membaca, dan bagaimana pengaruh teori 2K faktorial dalam menentukan faktor kecepatan membaca. Tujuan dari praktikum ini yaitu 1. Mengkaji kenormalan distribusi dari faktor-faktor menggunakan Bartlett test. Lalu mengetahui pengaruh faktor brightness dan kontras terhadap kecepatan membaca, dan mengkaji interaksi-interaksi faktor yang ada pada eksperimen. Metode pengolahan data yang kami lakukan adalah dengan menggunakan software Minitab sehingga didapatkan hasil akhir berupa ANOVA, scatterplot, model, dan desain summary. Eksperimen yang kami lakukan ini adalah dengan membaca teks dengan jumlah kata yang sama pada setiap kombinasi treatment dan melakukan replikasi sebanyak 4 kali. Next. Sebelumnya, 2K desain faktorial merupakan suatu eksperimen yang menyangkut buah faktor di mana tiap faktornya terdiri atas 2 buah level yang dinamakan dengan eksperimen faktorial 2K. Dalam desain 2K ini, tingkatan faktor rendah dan tinggi dapat dinotasikan sebagai tanda plus dan tanda minus secara berurutan. Next. Berikut merupakan tabel analisis varians untuk desain faktorial. Next. Lalu berikut merupakan visualisasi model 2/2 faktorial dari 2 faktor yaitu brightness dan kontras dan kombinasi treatment pada tabel. Terdapat estimasi faktor efek yaitu efek dari suatu faktor sebagai perubahan respon yang dihasilkan oleh perubahan level. Dan berikut merupakan rumus dari sum of square. Next. Pada penelitian kali ini, kami akan menguji kecepatan membaca apakah itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut adalah kontras warna dan juga brightness. Pada faktor kontras warna, level tingginya adalah teks berwarna hitam pada layar putih dan level rendahnya adalah teks berwarna putih pada layar hitam. Sedangkan pada faktor brightness, level tingginya adalah 100% dan level rendahnya adalah 50%. Next. Kami melakukan tinjauan pustaka terhadap faktor brightness atau tingkat cahaya layar. Menurut penelitian atau studi sebelumnya, faktor cahaya tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap pemahaman baca atau reading comprehensions. Dari penelitian lain disebutkan bahwa semakin tingginya brightness atau tingkat cahaya, itu akan mempengaruhi visual fatigue pada pembaca. Penelitian lainnya pun juga menyebutkan bahwa respon pembaca pada tingkat cahaya yang lebih medium dibandingkan tingkat tinggi itu lebih baik dibandingkan sebaliknya. Next. Pada tinjauan pustaka mengenai faktor jenis kontras warna, hal yang sama terjadi seperti pada faktor brightness. Jadi di sini disebutkan oleh penelitian oleh Yamazaki dan Eto bahwa jenis kontras warna tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pemahaman membaca atau reading comprehensions. Tapi ada penelitian lainnya menunjukkan bahwa kombinasi warna terbaik untuk dibaca adalah teks warna hitam pada background putih dibandingkan kebalikannya. Ada juga penelitian mengenai iradiasi, di mana iradiasi tersebut mempengaruhi persepsi visual jika area terang tampak lebih besar dan area gelap berukuran identik. Next. Berikut dari data hasil eksperimen. Next.
Data eksperimen tersebut kami uploadkan pada 2 tabel dengan memiliki dua faktor dan masing-masing faktor memiliki 2 level. Untuk level tinggi atau positif ada 100% untuk brightness dan teks putih pada hitam untuk faktor kontras. Untuk level negatif atau rendah, brightness 50% dan kontras teks hitam pada putih. Dan dilakukan verifikasi 4 kali. Next. Kemudian kami melakukan uji data normalitas residu dengan software Minitab. Didapatkan hasil p-value kurang dari 0,05, yang dimana hal tersebut tidak menunjukkan data normal. Kami melakukan transformasi box dan setelah ditransformasi, data dianggap berdistribusi normal dengan dibuktikan dengan uji equivariance memiliki akurasi L yang lebih dari 1. Next. Kemudian kami melakukan model adequacy checking dan menggunakan barrier test untuk memastikan bahwa data terdistribusi dengan normal dan dapat menjadi acuan penelitian. Didapatkan p-value 0,001 dengan level signifikan 95%. Hal tersebut menunjukkan bahwa variasi antar grup berbeda yang cukup signifikan. Data tidak terdistribusi normal, walaupun dengan transformasi, data tidak dapat menunjukkan yang keadaan sebenarnya. Jadi, menurut studi literasi, data yang digunakan yaitu data yang sebelum transformasi. Next. Berikut dari desain summary-nya, yaitu totalan sebanyak 16 dengan 4 blok, dan dapatkan hasil analisis of variance, di mana ketiga faktor yaitu brightness, kontras, dan interaksi brightness dan kontras memiliki p-value lebih besar dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketiga faktor tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Next. Berdasarkan hasil statistik pada slide sebelumnya, dibentuklah normal plot dari standardized effect seperti pada gambar di samping. Grafik menginterpretasikan bahwa dua faktor, yaitu brightness layar dan kontras tulisan background, tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Interaksi antara kedua faktor juga tidak memberi pengaruh yang signifikan terhadap kecepatan membaca. Next. Untuk melihat bagaimana pengaruh yang dikontribusikan oleh faktor dan interaksi faktor, kami memetakan data menggunakan main effect plot dan interaction plot. Pada gambar di sebelah kiri, dapat ditunjukkan bahwa faktor brightness memberi pengaruh yang lebih signifikan dibandingkan kontras karena garis yang menjauhi horizontal. Dan pada grafik di sebelah kanan menunjukkan bagaimana kedua faktor berinteraksi. Terdapat interaksi antara kedua faktor yang juga berpengaruh terhadap kecepatan membaca, walau tidak signifikan. Next. Berdasarkan visualisasi grafik versus fit, data tersebar secara acak dan tidak membentuk pola apapun. Ketidakadaan pola tersebut sesuai dengan hasil uji normal yang menghasilkan p-value lebih dari 0,05 untuk semua faktor. Oleh karena itu, mu0 gagal ditolak dan dapat disimpulkan bahwa semua faktor dan interaksi di antaranya tidak memiliki pengaruh apapun pada kecepatan membaca manusia. Next. Melalui penelitian dampak pencahayaan dan kontras pada kecepatan membaca manusia, dapat disimpulkan bahwa, yang pertama, berdasarkan hasil uji normalitas dengan hasil p-value kurang dari 0,05, disimpulkan bahwa data tidak terdistribusi secara normal. Transformasi dilakukan, tetapi tetap tidak bisa memberi data yang mendekati normal berdasarkan nilai p-value. Kemudian yang kedua, data bersifat homogen berdasarkan grafik versus fit, yang menunjukkan tidak adanya pola tertentu. Percobaan ini dilakukan dengan menggunakan data asli tanpa ditransformasi dan memberlakukan blocking pada setiap replikasi untuk mengurangi efek dari nuisance factor. Kemudian yang terakhir, dari percobaan yang dilakukan, hasilnya menunjukkan bahwa faktor brightness layar dan kontras antara tulisan dan latar belakang tidak berpengaruh signifikan terhadap kecepatan membaca. Begitu pula dengan interaksi keduanya juga tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Next. Berikut adalah beberapa referensi yang kami gunakan. Next. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.